Halo, bertemu lagi dengan saya Kang Afan. Di video kali ini saya akan membahas tentang persyaratan dosen atau yang mau jadi dosen untuk mendapatkan nomor NIDN atau singkatan dari nomor induk dosen nasional. Simak terus videonya. Untuk yang baru berkecimpung ke dunia dosen, ini mungkin masih sangat membingungkan ya, bagaimana persyaratan untuk mendapatkan nomor NIDN. Nah, sebetulnya NIDN ini kalau dari singkatannya yaitu nomor induk dosen nasional, artinya nomor ini didapatkan oleh seseorang yang mau jadi dosen, dan ini hanya diberikan satu kali. Dalam artian NIDN ini, jika sudah mendapatkan nomor NIDN, ini tidak bisa dihapus datanya. Nah, pernah juga ada kasus ada satu dosen yang minta nomor NIDN-nya itu dihapus. Nah, ketika dikonsultasikan dengan pihak yang berwenangnya gitu ya, yang punya kewenangannya, ternyata nomor NIDN ini tidak bisa dihapus gitu, tetapi hanya bisa dinonaktifkan. Nah, karena NIDN ini hanya bisa satu kali gitu, jadi kalau mau menghapus NIDN coba dipikirkan kembali gitu, karena nanti kalau misalkan NIDN dihapus itu mungkin langsung pensiun jadi dosen gitu, jadi tidak bisa diajukan lagi di kampus lain gitu. Adapun kalau misalkan mau pindah kampus, ya ajukan aja prosedur pindah. Nanti home base-nya dialihkan dari kampus A ke kampus B gitu. Jadi prosedurnya ada, tetapi kalau hapus itu tidak ada. Nah, itu ya kasus yang pernah saya dapatkan dari seorang dosen yang ingin menghapus data NIDN, dan itu ternyata tidak bisa. Oke, saya lanjut membahas NIDN ini. Nah, untuk mendapatkan nomor NIDN ini sebetulnya nanti akan dikasih tahu oleh bagian kepegawaian. Nah, dan mereka biasanya akan memberikan persyaratan-persyaratan yang harus ada untuk diajukan sebagai dosen NIDN gitu. Nah, secara administrasi persyaratan yang harus ada itu, yang pertama itu adalah harus ada KTP di scan. Jadi KTP-nya di scan. Nah, kalau tidak ada KTP berarti nanti menggunakan surat keterangan kependudukan dari kelurahan, itu juga di scan kalau memang tidak ada KTP gitu. Kemudian di KTP-nya status pekerjaannya itu tidak boleh guru atau PNS atau yang bekerja di instansi atau institusi BUMN atau pemerintahan gitu. Artinya yang menggunakan anggaran atau gajinya itu dari negara, itu janganlah gitu. Karena nanti NIDN-nya itu akan ditolak gitu otomatis, karena dosen ini intinya sih tidak diperuntukkan untuk yang ASN ataupun guru gitu. Jadi kalau di status pekerjaan di KTP-nya adalah swasta atau wira swasta, itu biasanya disetujui gitu. Itu tentang KTP gitu. Yang kedua ada pas foto berwarna. Nah, pas foto ini untuk diupload agar nanti itu data kita tuh ada fotonya gitu ya, jadi tidak ngeblank lah, ini tuh siapa gitu datanya gitu. Jadi harus ada pas fotonya, itu juga bentuknya file ya. Jadi kalau misalkan bentuknya cetak ya di scan dulu lah gitu, atau nanti mungkin pihak kepegawaian yang konversi dari hard copy-nya ke soft copy-nya gitu. Selanjutnya ada SK dosen tetap. Nah, ini ketika mulai masuk menjadi dosen pasti mendapatkan SK dosen tetap. Kalau di swasta itu ya berarti dari yayasan SK-nya gitu. Tinggal dikonsultasikan saja ke bagian kepegawaian untuk mendapatkan SK dosen tetap ini gitu. Nah, itu di sana
yang saya alami itu harus mencantumkan gaji, kemudian di sana juga terdapat prodi home base-nya di mana, ditugaskannya di mana gitu. Itu untuk SK. Jadi dari yayasan kalau yang swasta, tapi kalau yang lain saya kurang tahu juga. Mungkin kalau yang negeri itu dari pemerintahan atau mungkin anggarannya dari mana, Pemda atau provinsi, saya kurang tahu. Tapi pengalaman saya di kampus swasta itu SK itu dari yayasan. Selanjutnya ada 3 surat keterangan, yaitu yang pertama surat keterangan sehat jasmani. Nah, ini didapatkan dari rumah sakit, jadi rumah sakit umum, rumah sakit daerah lah gitu. Nanti ini juga mendapatkan surat ini lumayan agak mahal sih sebetulnya, tapi ya mau gimana lagi, memang itu harus tempuh gitu ya. Jadi surat kesehatan jasmani, surat dokter lah gitu, tapi ini harus dari rumah sakit umum gitu. Kemudian yang kedua itu surat keterangan rohani. Nah, surat keterangan rohani ini dari psikolog, jadi surat keterangan sehat jiwa gitulah. Pokoknya ini juga dapatnya dari rumah sakit umum daerah, jadi silakan dibikin di sana gitu. Nah, yang ketiga ini surat keterangan bebas narkotika. Waktu itu zaman saya itu masih ke lab Kesda gitu, jadi ke lab daerah gitu ya, karena harus tes urin segala macem untuk mendapatkan surat keterangan bebas narkotika gitu. Nah, total 3 surat ini biayanya cukup banyak sih, mungkin di atas 500.000 gitu, tapi kalau nggak salah nggak sampai 1 juta sih. Cuman untuk mendapatkan 3 surat ini tuh lumayan mahal kalau bagi saya gitu, itu lumayan mahal. Dan bagi yang mau jadi dosen gitu, artinya yang baru mulai itu mungkin mengeluarkan biaya di atas 500.000 itu ya lumayan menguras dompet lah gitu. Tapi ini persyaratan yang harus ditempuh gitu ya. Selanjutnya ada surat pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi. Nah, ini biasanya nanti disediakan oleh kepegawaian. Jadi dari kepegawaian kooperator itu nanti sudah lengkap ada surat pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi. Kalau yang di universitas berarti rektor yang tanda tangan. Kemudian kalau yang dari sekolah tinggi berarti ketua di situ yang tanda tangan gitu. Jadi surat pernyataannya itu harus ada gitu. Selanjutnya ada lagi surat keterangan aktif melaksanakan tridharma. Nah, untuk mendapatkan surat keterangan aktif ini artinya sebelum ber-NIDN, dosen pemula itu harus sudah mengajar dulu gitu. Jadi sebelum mendapatkan SK itu berarti si dosen itu mendapatkan mungkin semacam percobaan ya, mengajar dulu gitu, kemudian baru nanti mendapatkan surat keterangan aktif melaksanakan tridharma. Artinya bahwa surat yang ditandatangani rektor ini atau pimpinan perguruan tinggi ini yang menyatakan bahwa si A ini melaksanakan pengajaran, penelitian dan pengabdian gitu. Nah, nanti ini yang proses biasanya kepegawaian, tinggal tanya aja kepegawaiannya cara mendapatkan surat itu bagaimana gitu. Selanjutnya ada surat perjanjian kerja. Nah, di awal itu ketika kita masuk ke satu kampus dan mau jadi dosen itu ada perjanjian kerja, kontraknya dulu. Nah, ini ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak gitu ya. Dan pengalaman saya dari proses pengajuan NIDN ini untuk dosen yang NIDN, artinya dosen tetap, itu tidak boleh ada durasi. Karena peraturannya NIDN itu diperuntukkan sampai pensiun, artinya sampai umur 60 tahun. Sedangkan untuk guru besar atau profesor itu sampai 70 tahun gitu. Jadi NIDN ini tidak akan berubah. Jadi hanya satu kali keluar yang kita punya sampai nanti pensiun gitu. Makanya
tidak boleh ada durasi, dan waktu itu yang ada kesalahan ketik, ada durasinya itu ditolak NIDN, ajuan NIDN-nya gitu. Kecuali memang ini untuk dosen kontrak, dan memang kita dikontrak misalkan oleh kampus itu selama 2 tahun untuk mengajar di sana. Nah, maka itu durasinya ada durasi 2 tahun. Tetapi itu pun sebetulnya bukan untuk NIDN, karena kalau untuk NIDN ini tidak boleh ada durasi gitu. Selanjutnya yang harus disiapkan untuk ajuan NIDN ini adalah yang pertama ada ijazah S1, kemudian ijazah S2. Nah, tidak ada kewajiban sebetulnya untuk melampirkan transkrip S1 dan S2. Hanya kalaupun ada itu lebih bagus lagi gitu, lebih baik gitu, karena datanya nanti akan lebih lengkap gitu. Jadi ijazah S1, transkrip S1, ijazah S2, kemudian transkrip S2 gitu. Nah, setelah itu nanti operator itu mengupload semua data berkas gitu ya. Kemudian diajukan. Prosesnya itu ketika mengajukan itu divalidasi dulu oleh LLDikti kalau untuk yang afiliasinya ke Distek gitu, kalau sekarang ke Mendikbuddikti gitu berarti itu. Nah, sedangkan kalau yang di bawah Kemenag, artinya ke bawah Diktis, itu melalui Kopertais dulu gitu untuk validasinya. Kemudian nanti dari LLDikti ataupun Kopertais ketika dinyatakan sudah valid, itu baru lanjut ke pusat. Nah, kalau tidak valid itu biasanya langsung ditolak, disuruh diperbaiki dulu untuk memperbaiki berkas gitu. Nah, ketika datanya sudah valid, maka yang dari LLDikti itu masuk ke Dikti. Dari Dikti itu baru nanti biasanya sih nunggunya agak lumayan nih, karena tidak bisa ditentukan gitu. Jadi kadang bisa cepat, kadang ada yang beberapa hari, bahkan ada yang 1 hari, bahkan ada juga yang agak lama gitu sampai 1 bulan gitu kan. Intinya kalau prosesnya sudah valid dari LLDikti, itu tinggal di Dikti, itu tinggal ditunggu saja gitu. Nanti juga keluar sendiri sebetulnya. Jadi cuman ada yang lama, ada yang sebentar, itu aja sih. Sama juga yang dari Kopertais ke Diktis ke pusat itu Kemenag, itu tinggal nunggu waktu aja gitu sih. Jadi biasanya itu ada prosedurnya, kalau nggak salah itu 1 bulan lah paling lama tuh kalau nggak salah tuh. Tapi realisasinya memang ada yang lebih dari 1 bulan sih gitu untuk proses ajuan lamanya itu gitu ya. Itu ya persyaratan untuk mendapatkan nomor induk dosen nasional ya untuk dosen tetap. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.